Sebelumnya di Battle Talk The Heaven, Xiaoyan saling adu strategi melawan Amat dalam pemurnian pil tingkat 5. Dimana kita tahu tingkat kekuatan Xiaoyan belum sampai alias tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakan pil tersebut. Begitupun dengan Amat, meski ia menjadi primadona di halaman dalam, yakni dengan sebutan seorang alkemis terbaik, tidak menutup kemungkinan ia akan mampu menyempurnakan pil tersebut. Hal itu telah dibuktikan saat di lapangan. Amat hanya mampu membuat pil abal-abal. Sebaliknya, Xiaoyan penuh dengan kesabaran, ia mampu menaklukkan pil tersebut. Hasil yang sempurna membuat Xiaoyan dinobatkan sebagai juaranya. Dengan kemenangan Xiaoyan itulah, maka geng putih dan Amat tidak bisa lagi mengganggu tim Gerbang Pan. Nah, jadi di episode ini sangat-sangat menarik coy. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Masih dalam latihan untuk menyempurnakan langkah 3000 petir. Fokus, fokus, itulah yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ya, usahanya pun berhasil. Xiaoyan berhasil dalam pemurnian. Ya Allah, yang melihat Xiaoyan sudah dapat menguasai teknik tersebut, ia sangat bangga. Keberhasilan itu tak luput dari bantuan api surgawi yang ada di dalam diri Xiaoyan yang dapat menekan kekuatan dan petir. Teknik ini fungsinya bukan hanya untuk menyerang, bahkan dapat membuat Xiaoyan terbang. Ya, dimana kita tahu setiap Xiaoyan terbang pasti menggunakan sayap. Namun hari ini ia tidak menggunakan sayap itu lagi. Tapi sayangnya, kekuatan yang ada di dalam diri Xiaoyan saat ini tak mampu bertahan untuk lama jika ia terus-terusan terbang. Di sini Xiaoyan masih dalam tahap uji coba hasil teknik yang dipelajarinya. Sangat menakjubkan, di mana Xiaoyan mampu menolong seekor burung kecil yang kala itu ingin dimangsa oleh binatang monster. Bukan sekali itu saja, Xiaoyan juga beberapa kali mendapat sebuah halangan, yakni beberapa kali bertemu dengan binatang monster yang kekuatannya berbeda-beda. Setelah berhasil menaklukkan monster iblis, maka sudah dipastikan Xiaoyan 85% sukses dalam tahap uji coba ini. Tak lama kemudian Yaolao hadir kembali. Sebagai guru spiritualnya, Yaolao selalu memberikan penjelasan tentang teknik yang baru saja dilatih Xiaoyan. Seperti yang dijelaskan hari ini, yakni tentang langkah 3000 petir. Teknik tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, kilatan petir, kedua, kejutan petir, dan 3 yang utama, yakni 3000 petir. Sampai saat ini Xiaoyan baru memasuki ke tahap pertama coy. Untuk dapat menguasai ketiga tahap itu, tak cukup hanya 1 malam saja. Artinya Xiaoyan membutuhkan waktu yang terbilang lama agar dapat menguasai 3 tahapan tersebut. Sementara di lain tempat ada Hanyu dan lainnya. Sepertinya mereka melihat sebuah jejak akan keberadaan sesuatu yang bagus bagi tubuh, di mana kompetisi terakbar di halaman dalam hanya menghitung bulan saja. Sekitar 4 bulan lagi maka kompetisi itu akan dimulai. Nah, jika mendapatkan sesuatu yang mereka cari saat ini, maka akan menguntungkan bagi mereka saat di kompetisi nanti. Namun usaha mereka sempat ternodai atas hadirnya binatang monster tingkat tinggi. Ya, dialah penjaga tempat ini. Lantas saja, Linzi, Hanyu, dan lainnya siap siaga. Siapa tahu binatang monster itu menyerang ke arah mereka. Melihat binatang monster itu, Linzi menyuarakan untuk menyerang dengan cepat. Sehingga terjadilah
Scene berpindah, ada Xiaoyan lagi-lagi menunjukkan bahwa dia adalah pemuda berbakat, di mana sedikit demi sedikit Xiaoyan semakin mahir dengan teknik barunya. Sebelumnya kita melihat Xiaoyan mengalahkan beberapa kelompok monster iblis ya kan. Kemungkinan besar itulah yang dicari oleh Hanyu dan lainnya. Tapi untungnya Xiaoyan sudah duluan yang mendapatkan itu semua. Pastinya dengan itu, Yao Lao sangat yakin seiring waktu berjalan, Xiaoyan akan menemukan jati dirinya yang asli, alias mendapatkan teknik yang sesuai kriteria Xiaoyan sendiri. Kembali ke pertarungan, ada Balmond mencoba menyerang binatang monster ini. Namun sayangnya, kekuatan Balmond tak cukup kuat untuk merobohkan pertahanan lawannya. Sebaliknya, malahan Balmond yang harus terlempar akibat mendapatkan serangan telak sang monster. Hanyu pun juga ikut untuk membantu Balmond. Nah, sementara Balmond kembali bangkit, menggunakan gadanya, setidaknya monster ini merasakan oleng. Xiaoyan secepat petir pergi setelah mendengar suara keributan di ujung hutan ini. Benar sekali, di mana Xiaoyan menyaksikan Hanyu CS bertarung melawan binatang monster coy. Sebelumnya, Yao Lao pernah mengatakan bahwa monster yang di depan ini sangatlah kuat, sedangkan Hanyu dan lainnya cukup nekat untuk mengalahkan monster tersebut coy. Hal itu sudah dibuktikan, mereka sangat kewalahan saat menghadapi monster ini. Bahkan Balmond meminta kepada Lin Si untuk mundur saja. Namun Lin Si bersikukuh untuk mengalahkan monster ini, yakni dengan menyarankan kepada timnya agar bertarung dari jarak jauh, alias tidak melakukan pertarungan secara terbuka. Lin Si yang menyuruh Hanyu untuk pergi ke lembah, yakni untuk mendapatkan suatu benda yang mereka cari. Ternyata bukan benda didapati oleh Xiaoyan tadi yang mereka cari coy, melainkan benda yang bernama susu penempat tubuh inti bumi lah yang mereka cari. Monster ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang ingin mencuri benda tersebut. Monster ini akan brutal ketika seseorang nekat untuk mencuri dari tempat ini. Xiaoyan pun penasaran dengan benda itu. Yao Lao pun mengatakan, benda itu ialah benda yang memiliki kekuatan inti bumi. Siapapun yang memiliki benda tersebut, maka akan dipercaya memudahkan dalam menerobos ke tingkat selanjutnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung tergiur untuk ikut berlomba-lomba mendapatkan benda tersebut. Tapi satu yang membuat Xiaoyan sedikit mengendurkan hasratnya, yakni lantaran Hanyu juga ingin mendapatkan benda tersebut ya kan. Seakan-akan menjadi manusia berdosa jika Xiaoyan bersikukuh mendapatkan benda itu. Tapi Yao Lao mengatakan, lihatlah kelompok ini, kekuatan mereka tak cukup untuk mengalahkan monster iblis ini coy. Berbeda dengan Xiaoyan, Xiaoyan memiliki kemampuan unik yang dipercaya dapat mengalahkan monster yang ada di depannya. Nah, jadi sah-sah saja ya kan jika Xiaoyan ingin mendapatkan benda tersebut. Lagian jika dibiarkan pun, mereka ini tak cukup ilmu untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan tersebut. Xiaoyan melihat lagi ke arah ular kecilnya. Hanya ini jalan satu-satunya agar terlepas dari perjanjiannya dengan Ratu Medusa. Kembali ke pertarungan, Hanyu gagal untuk pergi ke lembah setelah dijegal oleh monster ini. Lin Si pun sudah muak. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dengan meminta teman lainnya untuk berjaga selagi ia mengumpulkan kekuatannya. Setelah terkumpul, Lin Si langsung mengeluarkan tekniknya, yakni pembantaian angin topan. Mengejutkan, di mana monster itu terlempar setelah mendapatkan serangan dari Lin Si. Dengan begitu mereka sangat yakin sudah dapat menaklukkan monster tersebut. Hanyu menyarankan agar sesegera mendapatkan benda yang mereka cari ya kan. Takutnya jika terlalu lama monster itu akan bangkit kembali. Wadidaw, ketika mau pergi, monster ini bangkit kembali dengan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Lin Si terbantai setelah mendapatkan satu serangan dari monster ini. Nah, di saat Hanyu ingin diserang oleh monster ini, secepat kilat, Xiaoyan menolong dan menyelamatkan Hanyu dari hantaman sang monster. Melihat keadaan semakin memprihatinkan, Xiaoyan pun memilih mundur kemudian diiringi Lin Si, Balmond, dan Utam.
Singkatnya, Xiaoyan sudah berada di dalam hutan yang sekiranya aman dari monster. Di sini Hanyu memuji Xiaoyan setelah beberapa bulan tak bertemu. Xiaoyan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tak lama kemudian Linzi dan lainnya juga datang, di mana Linzi keadaannya sedikit mengalami luka coy. Xiaoyan pun berkenalan dengan mereka. Bukan itu saja, mereka juga tahu cerita tentang gagah beraninya Xiaoyan ini, di mana Xiaoyan juga beruntung, karena di mana mereka Linzi dan lainnya tak sungkan jika Xiaoyan ikut dengan mereka untuk mencari benda yang mereka cari. Xiaoyan akan mendapatkan bagian jika mereka kelak berhasil menemukan dan mendapatkan benda tersebut. Tapi untuk waktu sekarang, sepertinya Linzi memilih untuk kembali ke halaman dulu, sembari memulihkan kondisinya. Sedangkan Xiaoyan akan tetap berada di hutan ini. Kenapa Xiaoyan memilih tinggal beberapa lama di sini? Karena ia harus menggenjot lagi porsi latihannya. Dan satu, Linzi meminta kepada Xiaoyan untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Tentunya Xiaoyan akan menjaga rahasia ini terhadap orang lain. Dan terakhir, jika suatu hari Xiaoyan memerlukan bantuan dari Linzi, maka Linzi akan siap selalu menolongnya. Sedangkan Hanyu memberikan sebuah perhatian kepada lelaki ganteng ini, yakni meminta Xiaoyan untuk berhati-hati saat berada di dalam hutan ini. Xiaoyan kembali mendatangi tempat di mana monster bersembunyi. Ya, kedatangannya ke sini mungkin saja Xiaoyan ingin lebih duluan mendapatkan benda yang Mimin jelaskan barusan. Sebelumnya, ia memberikan pil kepada ular kecil ini. Kemudian, ia meminta bantuan ular kecil untuk menangani binatang monster. Dan benar, tak lama kemudian binatang monster pun keluar dari sarangnya, sembari mengatakan, "Manusia sialan, berani-beraninya datang kembali ke tempat ini." Dan film pun bersambung.